Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua, bapaknya sedikit. Baik, saya dapat giliran terakhir ya. Oke, terakhir. Hari ini saya dapat tugas bicara mengenai women leadership by communication and technology utilized for sustainability. Judulnya berat ya. Semoga-mogahan teman-teman nggak ngantuk saat kita bicara. Dan satu hal teman-teman, di jatahnya saya bicara, kalau mau nanya langsung angkat tangan aja. Gak usah pakai Q&A. Takutnya udah maju ke depan kita mundur lagi. Oke, yap. Boleh minta tolong slide-nya. Next. Oke, teman-teman, saya akan bicara 4 hal. Poin pertama adalah komunikasi itu apa sih? Waktu saya kuliah tahun 89, tahuan ya umurnya berapa? Adik saya bicara, ngapain sih kuliah komunikasi? Toh tiap hari kita berkomunikasi. Nggak penting komunikasi, mau jadi apa? Bapak saya kerja di Pelindo. Beliau bilang, kamu tahu nggak sih, orang di humas itu kalau nggak dapat jabatan ditaruh di humas. Sian ya. Saya bilang, itu generasinya Bapak. Generasi saya 5 tahun ke depan, humas akan ngelit seluruh program kehidupan. Padahal baru belajar 1 semester, udah belagu gitu kan. Oke. Balik lagi, kalau dibilang komunikasi kita baik-baik aja, coba dicek. Bu, seminggu ini udah berantem sama siapa aja Bu? Sama anak, sama supir, sama asisten rumah tangga, sama teman sebelah, sama suami, cuman gara-gara handuk, betul? Betul ya Pak ya? Jadi begitu Anda bermasalah, Anda berantem bahkan sama anak, there is a problem with communication. Karena kita tiap hari bicara, orang berpikir komunikasi nggak penting. Dan yang lebih menarik lagi, beberapa kali saya kerja buat company nasional internasional, risetnya membuktikan komunikasi itu cuma 20% dari seluruh proses. Tapi masalahnya, tanpa 20% yang benar, semuanya zong, semuanya kacau. Selama kita masih menjadi makhluk fisik jasmania, bicara dengan physically, berkomunikasi menjadi kunci. Oke, terus yang kedua, tadi udah sekalian ngomong sepenting apa sih komunikasi. Ya itu tadi kita ngecek aja, tadi pagi udah ribut sama siapa aja, gitu kan. Bahkan di kantor komunikasi saya sama adik-adik, kalau saya marah udah capek Bu marah, jadi cuma ngomong gini, enak ya jadi lo pada ya, udah diajarin sama gue jadi bosnya biar pinter, digaji pula, betul? Yang ketiga, gue disuruh bikin dosa marah-marahin lo. Aku bilang enak ya jadi karyawan ya, karena udah gak bisa marah, karena marah tidak produktif. Jadi harus mencari narasi yang cocok, apalagi dengan Gen Z saat ini. Gitu. Jadi something simple, tapi kalau komunikasinya berantakan semua. Yang ketiga adalah kita akan bicara mengenai perempuan bicara. Ayo, hasilnya voice apa noise? Noise. Kenapa Bu jadinya noise Bu? Boleh minta mic-nya Mbak, Mas? Kenapa Bu? Mungkin karena wanita ini kan suka ini ya, kita kalau ada beberapa wanita ngumpul artinya akan ada 5 orang, 5 pikiran dengan voice yang berbeda-beda juga sih. Jadi kadang mereka mau shout out anytime gitu kan, jadi kedengarannya seperti noise kali ya.
Tepat Bu, semua ngomong dengan nada yang sama, teriak-teriak sama, intonasinya sama, dan semua dianggap penting. Padahal kita tahu loh, di satu panggung spotlight cuma satu. Kalau spotnya 5 namanya terang benderang, bukan spotlight lagi. Betul Bu? Ada yang mau ditambahin tadi Mbak? Voice apa noise? Menurut saya mungkin kalau perempuan itu emosionalnya cukup menguasai. Jadi kadang-kadang dia berkomunikasinya tidak terstruktur. Kadang-kadang bahkan nggak tercapai itu yang tujuan yang mau disampaikan malah kemana-mana. Oke, kita bahas. Karena orang masih berpatokan bahwa komunikasi itu harus baik dan benar. Betul Mbak? Padahal siapa yang di sini sarjana komunikasi? Boleh nanya nggak Mbak, komunikasi apaan sih? Komunikasi itu proses pertukaran informasi, bagaimana cara apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh si penerima pesannya gitu. Kalau dari apa teorinya itu who says what in which channel, what with whom, with what effect. Oke, pasti cum laude. Tapi saya nggak tahu komunikasinya efektif nggak Mbak? Oke, karena dalam kehidupan kita, di komunikasi kita tidak membutuhkan komunikasi yang baik dan benar. Karena baik dan benar adalah sangat subjektif dan tergantung kepentingan siapa. Bagi saya esoterik Mbak. Suka-suka saya bikin teori sendiri, suka-suka saya meyakini sendiri dan kejadian. Gitu. Yang saya pahami adalah komunikasi tuh mau kita diem, mau kita ngomong, mau kita joget-joget, mau kita loncat-loncat. Orang yang diajak berkomunikasi memberikan apa yang kita inginkan sepresisi mungkin. Jadi komunikasi itu bukan kita ajakin ngomong, enggak. Kita ajakin ngomong, enggak ajakin ngomong, kita dapat apa yang kita mau. Jadi kalau tadi korelasinya film, kalau sekarang korelasinya komunikasi apa? Kita dapat apa yang kita mau. Contohnya, dan komunikasi harus detail. Oke, besok pagi kita kumpul di sini pagi-pagi. Ibu paginya jam 8, ini jam 9, jam 10. Kira-kira ketemu nggak? There is something wrong dengan komunikasi Anda. Simple tapi harus dilatih terus menerus. Balik lagi, ngomongin komunikasi dan budaya. Mbak MC, saya disuruh bicara berapa lama ya? Karena satu slide aja bisa 1 jam Mbak. Kalau buat Bu Ika kayak 2 jam lebih kita ini ya. Kira-kira berapa Ini menit? durasinya kita 1,5 Ibu. Oke. Ya, sampai di jam 16.25. Oke. Ya 16.30. Iya, langsung. Oke, thank you. Tadi ngomongin budaya. Saya melihat kalau orang Jawa, kalau dimarahin orang tuanya, ayo jangan mangsuli, jangan menjawab, jangan lihat muka bapak ibunya itu nantangi. Jadi kalau dimarahin diem, duduk dan nunduk. Apa yang terjadi di era keterbukaan dan kompetisi internasional? Teman-teman saya yang pinter-pinter, begitu orang bule selesai ngomong, gue juga tahu Kak, lu kenapa kagak ngomong? Gak usah males. Saya coba lihat, oh ada budaya seperti itu. Beda sama teman-teman kita orang Batak. Orang Batak kalau ada kawinan semua speech. Walaupun yang diomongin itu-itu aja, betul nggak? Nah kalau orang Batak berarti harus mengembangkan narasi. Kalau orang Jawa belajar berani ngomong aja udah PR banget. Betul nggak? Padahal saat ini kompetisi bukan karena kita pinter. Karena kita mengambil kesempatan untuk bicara. Dan yang lebih penting, bukannya kita asal bicara. Kita bisa tahu secara presisi kita akan dapat apa yang kita mau. Dari sini ada yang mau bertanya? Nah, balik lagi menjawab pertanyaan Ibu. Voice or noise? Saya ibu-ibu juga. Dari pagi sampai malam, nak bangun nak, ayo bikin PR, cepetan mobil jemputan udah datang nak. Dari pagi sampai malam, nada suaranya sama nggak?
Sama. Karena semuanya penting. Bangun pagi penting, cepet-cepet penting, belajar, bikin PR, pulang les, semua penting. Padahal tadi message itu nggak bisa semua digarap sekali digarap. Tapi harus satu-satu sehingga terlihat ada yang menjadi tekanan dan menjadi penting. Bagaimana dengan bapak-bapak? Bapak-bapak jarang bicara. Begitu ngomong suaranya keras. Hasilnya anak-anak jadi takut. Terus ibu-ibu bilangin bapak loh. Siannya bapak-bapak ya. Cuman buat takut-takutin. Bukan buat dicintai, ditakut-takutin. Tapi itu efektif. Efektif untuk anak-anak jadi mau diajak bicara. Gitu. Nah itulah yang pada saat ini, yuk kita ngobrol, komunikasi bukan strategi komunikasi, tapi kita harus tahu live komunikasi. Komunikasi secara langsung. Balik lagi, saya punya pengalaman. Waktu awal-awal saya menikah masih zamannya koran Kompas. Pagi-pagi bangun tidur, weekend suami saya di depan koran, baca koran nggak? Koran. Datang dong, dear, kita ada pengeluaran ini, do you wanna chip in? Gengsi dong minta duit, sama-sama punya duit, do you wanna chip in? Begitu nggak bapak-bapak? Biar apa? Biar cepet. Oh, lu nggak sopan sama gue ya, lu nggak nganggep gue ya, dianggap enteng. Terus aku bilang, oke, sambil jalan, I'm your wife, I will do anything I want, and you take responsibility. Mau beli tas Seminggu kemudian dia bilang, duit hilang. Duit hilang kenapa? Duit hilang kok habis di tabungan. Kan gue udah bilang gue mau beli tas. Mahal banget tas kan, gue bilang. Lo gak respect sama gue, selesai lo. Ini cuma ngomong apa? Komunikasi saya bukan yang baik dan benar. Tetapi komunikasi saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya ingin mendapatkan perhatian dan respect. Jadi kita setuju ya, komunikasi itu bukan yang baik dan benar. Tapi kita mau apa yang kita dapat. Betul? Betul. Terjawab ya Bu, voice or noise. Kita harus menciptakan voice. Karena voice is power. Power itu bukan buat direbut. Contohnya, saya bicara sama anak saya. Anak kecil kalau kita marahin, kamu nggak boleh nakal. Kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dia nurut atau ngelawan? Ngelawan. Saya selalu bilang kalau anak saya nakal, saya cuma diem. Aku mau menangis. Kenapa menangis? Aku sedih. Kenapa sedih? Aku kan sayang sama anaknya. Anaknya kok galak sama aku, nggak sayang-sayang. Kira-kira menyentuh nggak? That simple thing. Karena secara teori, masuk kelas. Hei jangan berisik. Artinya apa? Anda menciptakan energi orang ikut makin berisik. Betul? Ada satu lagi, bahasa. Tubuh kita diciptakan Allah tidak dengan kapasitas berbohong. Kita dari kecil sama ibu bapak kita diajarin bahasa konsius. Padahal semesta bicaranya bahasa unkonsius loh. Pernah dengar Bu? Oke, contohnya gini. A tidak suka laki-laki merokok. Artinya A benci laki-laki merokok. Sering kita lihat nggak? Suatu hari kejadian si A menikah sama laki-laki merokok. Kenapa? Karena di semesta tidak kenal kalimat tidak. Universe nggak kenal kalimat tidak. Jadi A suka laki-laki merokok. Adek jangan nakal ya. Kita lagi nyuruh anak kita jadi nakal. Hati-hati dengan struktur bahasa itu. Ada beberapa struktur bahasa unconscious yang nanti harus bisa dipelajari. Contohnya, kalau kita lagi ngomong sama anak kecil. Nak, belajar dong. Belajar itu untuk apa Mbak? Dapat ilmu. Anak 6 tahun. Dapat ilmu apaan? Supaya
Dapat peringkat buat apa, Mami? Buat pinter? Pinter itu apaan, Mami? Buat masa depan. Masa depan apa lagi? Hati-hati dengan live communication. Sebaiknya adalah, nak belajar nak. Belajar buat apa, Mam? Habis belajar aku beliin es krim. Kira-kira belajar nggak? Belajar. Ini cuma mau ngasih tahu bahwa kalau kita berkomunikasi, kita harus lihat orientasi yang pasti akan berhasil. Ini cuma mau cerita bahwa tubuh kita tidak terkooptasi dengan isu-isu dia di luar sana. Dia terkooptasi dengan pikirannya sendiri. Jadi kalau dia bilang bahwa kenapa mesti belajar? Dapat es krim. Yang penting dia belajar. Kemarin saya ngeliat beberapa bahasan ibu-ibu masih ngomong tentang perempuan, peraturan di Indonesia. Saya ambil minum ya, saya peminum. Peraturan di Indonesia masih berpihak kepada laki-laki. Oke? Saya tuh suka bercanda tadi sama Mbak Jo dan teman-teman. Pembahasannya simpel. Menurut agama dan budaya tertentu, laki-laki adalah pemimpin, betul? Kalau suaminya bilang gak boleh ke kantor, dia gak boleh ke kantor. Jahat banget ya kesannya laki-laki. Kasihan ya Pak ya, karena laki-laki kan baik. Terus saya bilang, kenapa kalian berpikir negatif soal laki-laki? Harusnya kita berpikir, suami itu kan sayang sama istrinya, betul gak? Betul. Suami kira-kira seneng gak istrinya susah? Enggak. Jadi yakinlah di mindset Anda, apapun yang akan sampaikan akan diiyain sama suami Anda. Nyaman gak? Nyaman gak? Nyaman. Mungkin gak itu terjadi? Ada yang bilang, ada yang enggak. Kenapa Bu? Enggak Bu? Kenapa Bu Herda? Belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau sesuai gimana Bu? Nah, saya cuma mau cerita bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan kita adalah buah pikiran kita. Kalau kita berpikir positif itu akan terjadi. Saya selalu bermain-main dengan pikiran saya. Dan terjadi. Karena kenapa? Begitu pikiran kita ada, begitu kita bicara sama semesta, itu akan terjadi. Saya yakin ibu-ibu semua ada di sini, punya jabatan di sini, ke kantor dengan gaya, dengan happy karena dulu pernah bercita-cita seperti itu. Betul nggak? Betul ya Bu? Itu imajinasi. Imajinasi yang terjadi, bicarakan dengan struktur bahasa unconscious akan terjadi. Sehingga begitu mindset Anda akan mendapatkan, secara neurologis sudah terjadi, insya Allah secara fisik akan terjadi. Betul, saya bukan Ika Muslimah Ustazah Bu, jadi gak berani ngomong agama. But that's real. Betul, makanya bermimpilah. Kadang-kadang kan, gak usah mimpi loh, makan aja susah. Karena makan susah maka bermimpi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ajaklah anak-anak, adik-adik kita bermimpi. Mimpi gak bayar, inspirasi selalu hadir. Indonesia Women Leadership Forum adalah ajang kita bermimpi bareng-bareng. Betul Bu ya? Bahwa perempuan ada voice. Perempuan membantu perempuan juga. Secara mindset kita lihat laki-laki adalah partner. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini setiap hari Kartini pasti terima kasih sama bapak-bapaknya. Gitu ya Pak? Karena tanpa bapak-bapak yang mensupport istri nggak mungkin kita ada di sini. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Atau nggak ada alternatif lain Pak? Ya sudahlah. Ada juga gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi intinya adalah kita harus punya imajinasi. Imajinasi itu yang menggerakkan tubuh kita. Suatu saat teman saya arsitek, anak sipil ngomong,
Kak lu jualan apa sih kak? Saya bingung dong, nyeritain saya PR panjang kali lebar kali tinggi dia nggak ngerti. Apaan tuh? Saya cuma bilang, oh iya saya jual mimpi, jual konsep. Gini-gini ya, gue bikin kursi, kursinya ada, gue jual dibayar. Lu apa yang dijual barangnya? Yang saya jual adalah bagaimana customermu aku dorong bermimpi supaya hidupnya tenang, nyaman dan bahagia dan punya ruangan bagus sehingga dia bisa dapat referensi punya kursi yang bagus yang lo bikin. Gitu ya Pak? Karena sebenarnya pikiran itu adalah kunci kita bergerak. Kalau kita nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita, kita hanya akan jalan di tempat. Walaupun dulu pikiran kita ngaco-ngaco, nggak apa-apa. Dulu bermimpi misalnya, saya pengen jadi witch. Pencet sana, lampu nyala. Pencet sana, TV nyala. Kejadian nggak sekarang? Kejadian. Itu adalah imajinasi orang-orang gila. Kita semua punya kegilaan sendiri, bukan? Oke, Bu Herda, boleh lanjut ya? Thanks. Tadi kita melihat bahwa teknologi ini disruptif atau challenging. Ini yang penting, gitu kan? Bagaimana sekarang adik Gen Z, adik-adik semua kalau ada masalah ngecek Google, bukan? Begitu ngecek Google dia ngerasa bahwa dia ngerti dan bisa, betul? Walaupun ponakan saya dokter cuman gini, Tan googling deh, semua penyakit ujung-ujungnya kanker. Kami di komunikasi sangat menyadari bahwa apa yang ada di media massa, di sosial media, semua di digital, itu adalah data sekunder. Data yang ingin dipersepsikan, bukan data yang sebenarnya. Jadi bayangin bikin strategi dari data sekunder, zong, kacau. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, tetap tanya sama Bu Herda, Pak Frid dan yang lain-lain yang punya pengalaman. Dengan ibu-ibu yang udah senior, yang sudah pengalaman dan pengalamannya itu, networkingnya itu, instingnya itu yang akan membuat suatu strategi menjadi tajam. Jadi nggak usah takut sama Gen Z, waduh kita yang senior diganti sama Gen Z, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena banyak data primer yang mereka nggak tahu. Dan data primer itu bukan berarti data yang bisa didapetin segampang itu. Contohnya gini deh, kalau orang mau bikin perusahaan, anak muda nih, bikin PT ngeluarin duit, ya kan? Sewa orang keuangan, kalau nggak digital, semua disiapin. Duitnya habis buat persiapan, belum jadi PT-nya. Betul? Saya selalu bilang, nggak usah bikin PT, lo bikin brand. PT-nya gue pinjemin. Gak usah pegang HRD, gue pinjemin HRD gue. Enak gak? Lo cuman gimana caranya dapat klien and produktif. Membantu gak? Membantu. Tapi kalau saya nulis itu di media massa, saya gak dimarahin semua orang. Bener gak? Bertemanlah dengan yang senior. Curi ilmunya, boleh ya Bu ya? Dicuri ilmunya kan, dapat pahala. Kira-kira itu. Oke? Next. Tolong next. Yep. Nah, saya nggak akan baca yang sebelah kanan. Bisa dibaca di googling. Tapi saya akan bicara tentang adaptif. Saat ini diperlukan adaptif yang sangat amat cepat. Tapi balik lagi, kita kan sadar kalau yang paling pasti dalam kehidupan adalah perubahan. Oke, ini nanti lanjutannya next. Nah, adaptive mindset, saya bacain aja deh. Suatu konsep pemikiran yang dibutuhkan manusia untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang selalu berubah. Pola pikir yang berubah. Tubuh kita bergerak berdasarkan perintah otak. Tadi kalau jalur neurologisnya terjadi di pikiran, insya Allah dijalanin akan terjadi. Lalu kita lihat
bahwa kita terkooptasi dengan internal pikirannya sendiri. Oke? Saya suka bilang, baju gue bagus, cantik nggak? Suami saya cuma bilang, jalan. Oke, gue cantik. Kata siapa, Mam? Ya kataku sendiri. Gak usah capek-capek nungguin orang ngasih appreciate sama diri kita. Begitu kita bilang kita cantik, pikiran kita, otak kita akan bilang sama tubuh kita bahwa kita cantik. Sehingga pada saat kita berdiri, bahwa saat kita membawa tubuh kita di semua tempat, kita cantik. Cantik itu apa? Cantik pikiran, cantik ekspresi, cantik dalam berrelasi sama banyak orang. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Dan kalau ada orang bilang, saya nggak keren, saya nggak cantik, itu pikiran bisa di-crack dengan cepat kok. Dengan cepat. Itu ada metodologi, tapi paling enggak pikiran itu bisa di-switching dengan tepat. Nanti kita buktiin ya teman-teman ya. Bagaimana pikiran bisa di-switching dengan cepat. Nah, tadi banyak sekali saya nggak bisa bicara di depan forum, apalagi ngeliatin orang banyak. Begitu orang banyak, orang biasanya takut bicara di depan karena apa ya Bu? Karena apa Bu? Gak biasa, bukan luar biasa ya. Karena apa Bu? Malu. Rata-rata orang malu. Orang malu karena gak biasa. Karena ngerasa dinilai orang. Di watching, betul? Baju gue di watching bener gak? Gue kok kelihatan gendut gitu kan? Iya betul. Padahal ibu-ibu tahu gak sih? Semua orang sibuk sama pikirannya sendiri. Gak ada yang menilai kita. Saya tanya, Ibu kepikiran gak saya punya duit apa enggak sekarang? Enggak kan? Tuh, dia gak mikirin saya. Terus kenapa saya GR ngerasa dipikirin dan ngerasa dinilai? Betul? Jadi gak ada yang menilai kita, gak ada yang watching kita. Jadi membuat kita nyaman gak? Betul, nyaman. Itu kuncinya. Kenapa akhirnya orang rasa takut berubah. Saya gak mau berubah. Saya sering sekali bicara gini, saya gak mau ke depan, udahlah cukup aja. Udahlah karir saya begini aja. Gak ada orang yang mau karirnya stuck, betul? Gak ada orang yang ingin melalui harinya sama dengan setahun yang lalu. Betul? Kuncinya adalah kita menyuntik pikiran kita sendiri dengan cara bicara bahwa saya mau berubah gak ya? Susah berubah. Oke, dibalik. Kalau saya berubah, saya dapat tambahan duit 10 juta. Kalau saya nggak berubah, saya nggak dapat duit. Mendingan berubah apa nggak Bu? Berubah. Kita harus memancing pertanyaan kepada diri kita sendiri. Coba saya mau tanya, siapa yang menikah dengan suami karena cinta banget? Cinta banget nggak? Bucin nggak? Enggak. Pasti punya alasan kenapa menikah. Betul. Waktu saya ketemu suami saya cuma tanya, ganteng nggak? Banyak yang ganteng. Keren nggak? Banyak yang keren. Ya udah. Di balik pertanyaannya, kalau ada perempuan cantik, baik-baik, jelek juga, tiba-tiba ngurusin dia, ikhlas nggak? Enggak. Ya udah gue kawinin. Jadi kita harus bertanya sama diri kita sendiri, harus jahil sama diri kita sendiri. Karena cuman kita yang bisa bicara sama diri kita sendiri. Balik lagi, komunikasi itu gak dibutuhin yang baik dan benar. Tapi yang komunikatif. Ibu dong apa yang saya bicarakan? Dong. Dong itu bahasa apa sih? Dong. Apakah ibu paham sepaham-pahamnya sehingga masuk ke dalam urat nadi, capek banget gitu kan. Anda dong, selesai. Bahasa komunikatif. Makanya di presentasi itu gak perlu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cukup bahasa yang komunikatif. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, tapi komunikatif. Karena kita mau dapat feedbacknya. Nah, terus yuk. Ide apapun pasti akan membuat perubahan. Yang kita mau, ide apapun pasti menghasilkan apa? Perubahan. Kalau saya enggak Bu, menghasilkan duit. Betul enggak? Nah itu, bener loh.
kalau kita bilang sama semesta terjadi perubahan, perubahan yang gimana? Tapi ide apapun juga menghasilkan duit nggak? Menghasilkan duit, betul. Siapa yang di sini kerjanya jadi sales? Ada nggak jadi sales? Oke, Bu, saya mau tanya, Bu. Ibu pekerjaannya ngapain, Bu, tiap hari? Jualan. Saya yakin ibu hidupnya susah. Kenapa, Bu? Karena ibu bilang, saya kerjaannya jualan. Nah, kerjaannya ngapain? Saya lebih parah. Mbak, kerjaannya apa? Saya bilang saya nggak pernah kerja. Kenapa? Saya itu tiap hari bangun tidur, aduh mau pakai baju baru apa ya? Aduh pakai tas apa, terus kita mau nongkrong di kafe mana, ketemu sama siapa, dapat duit banyak, keliling dunia, bahagia, penuh berkah. Enak nggak? Betul, itu mindset saya. Dan insya Allah, Masya Allah terjadi. Kenapa? Saya selalu bilang saya nggak pernah kerja, saya kerjaannya main. Kenapa? Karena pernah lihat anak kecil, pernah capek nggak main? Udah maghrib pulang, oh ntar dulu masih satu lagi. Gak pernah capek. Karena begitu di mindset kita bermain, ada kekuatan, ada endurance, ada fair, ada happy. Betul? Begitu ibu mau kemana? Mau kerja. Ya besok Senin kerja langsung, set. Betul gak? Mulai sekarang kita bilang mau ngapain? Kita mau main, pakai baju baru, ketemu yang keren-keren, dapat duit banyak, bisa sedekah banyak, bisa berkah banyak. Amin. Amin. Itu yang Anda minta, itu Anda dapatkan. Jadi hati-hati dengan bicaramu. Tadi Ibu bilang katanya doa. Bener ya Bu ya? Itu yang terjadi. Dan setiap langkah. Karena saya bukan ustadz, saya mengkajinya dari komunikasi aja. Dari komunikasi itu kita bicara harus tahu bahasa conscious sama bahasa subconscious. Ada yang mau bertanya? Next, tolong. Manusia itu pasti dengan sangat cepat bisa beradaptasi. Bapak Ibu tahu insting purba enggak? Insting purba itu gini. Oh, Pak Purba, maaf. Instingnya udah lama dari zaman dulu Pak. Jadi gini, kalau ada gunung meletus, ada harimau keluar lari, ada kambing, ada ayam, ada ular, semua lari turun ke bawah menyelamatkan diri. Padahal kalau kondisi biasa, harimau ada kambing langsung dimakan, ular memakan, ayam dimakan. Insting purba terjadi. Insting purba manusia adalah saya mendapatkan sesuatu, bukan saya memberikan sesuatu. Oke? Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan insting purba kita. Caranya gimana? Saat berkomunikasi dengan orang, kita harus pastikan orang itu dapat apa yang dia mau. Kalau dia dapat apa yang dia mau, misalnya, wah produknya bagus kayak Bapak. Pak, ini saya ke Bogor loh Pak, selalu makan ini. Saya ke Jogja, saya sebel Pak sama produk Bapak. Selalu diminta sama anak saya. Kesannya negatif padahal positif gitu. Jadi kalau saya mau jadi mitra gitu Pak, pasti saya dapat prioritas kan Pak. Sesimpel itu, kasih panggung buat orang yang akan kita bicara. Pasti kita akan dapat panggung. Pak, kalau gitu saya boleh ngutang dulu kan ya Pak ya? Saya pembicara loh Pak. Ngangguk loh. Itu kita bicara dengan unconscious. Oke, kalau ada orang kita ajak bicara. Misalnya, Bu, saya sekarang jadi vendor, jadi mitranya Bapak, jualan bolu. Nah, saya mau jual ke Ibu. Kira-kira Ibu mau beli sekarang apa besok, Bu? Jawab aja, Bu. Oh, gitu. Kalau Ibu punya, saya anggap Ibu punya duit, mau beli sekarang apa besok, Bu?
sekarang. Nggak penting ibu jawab sekarang atau besok. Ibu akan beli. Harus terus ngulik. Kalau saya punya duit, ibu punya duit deh, anggap aja sekarang, terus ngulik. Ini bahasa-bahasa yang nggak biasa, terdengar aneh. Tapi sebenarnya it's very impactful. Oke. Next. Nah, ini teori yang kita bisa baca dari kemarin udah dibahas. Tetapi intinya adalah epidemi menjadi pandemi dulu berlaku 200 tahun. Kemarin 4 bulan, 3 bulan udah keliling dunia. Karena apa? Karena transportasi mendunia sangat cepat. Relasi manusia mendunia sangat cepat. Apa yang terjadi? Pandemi cepat dalam kurun waktu di global. Kalau dilihat challenging apa yang terjadi? Dengan semua produk keluar susah masuk ke Indonesia, harusnya pandemi secara mindset menjadi peluang produk Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Contohnya tadi kan film Indonesia maju. Itu yang terjadi. Oke, next. Nah, kita tahu FOMO, sebentar-bentar kita ngecek. Terus saat ini manusia, informasi dulu koran pagi-pagi, koran ada di depan meja, mau gak mau kita baca. Majalah udah langganan pasti kita baca. Sekarang semua informasi adanya di jaringan. Yang kita bisa akses kapan saja. Sehingga komunikasi yang dilakukan adalah mendorong orang untuk mengambil akses tersebut. Maka itu Bapak Ibu sebagai profesional mulai sekarang mengisi digital asset Bapak Ibu. Digital asset itu apa sih? Simple. Ika jadi pembicara, makhluk kayak apa sih si Ika? Langsung googling, keluar tuh. Bisa apa, ngapain aja, saya bisa kerja sama apa aja. Itu penting Bapak Ibu. You are somebody, if somebody googling you, that's you are. Itu penting. Kalau misalnya, aduh saya bukan orang penting. Pasti Anda punya ide-ide menarik. Kenapa nggak dituangkan? Diskusi kecil aja bisa jadi data yang bisa kita masukkan ke dalam jaringan tersebut. Okay, next. Balik lagi. Sorry. Nah, ini tadi. Satu, baju digital asset. Tadi saya udah ngomong tentang data sekunder. Terus post-truth. Post-truth tuh sesuatu yang dulu aneh, tapi didengung-dengungkan terus, dulu bukan kebenaran karena diomongin terus jadi kebenaran. Zaman dulu umroh nggak ngetren, sekarang jadi ngetren bagus, gitu kan. Zaman dulu pakai tank top, nggak sopan. Karena fashion dari luar sekarang semua orang udo, semua orang telanjang. Jadi tren dan jadi boleh gitu kan. Balik lagi, saya selalu berpikir bahwa orang komunikasi itu orang paling bahaya loh. Kalau boleh mendata siapa yang masuk surga dan masuk neraka duluan itu orang komunikasi loh. Dia yang, ya Bu ya, dia yang nyuntikin semua orang tentang satu kebenaran. Membangun persepsi tiap orang. Kira-kira gitu ya Bu Maya ya. Tanggung jawab kita ya Bu. Segitu. Jadi menjadi kebenaran akan menjadi kebenaran, kebaikan akan menjadi kebaikan. Bahayanya komunikasi di situ. Tadi balik lagi, akses ke jaringan dan kita mengendalikan. Intinya gini, kita suka dengar, kita suka kan, saya misalnya saya sakit diabetes, saya cari obat diabetes. 1 detik kemudian semua info diabetes datang bukan? Betul, itu kita masuk ke dalam filter bubble, datanya di situ. Terus jangan mau dong kita dikendalikan sama filter bubble. Gantian kita yang mengisi filter bubble dengan pikiran kita, dengan kita banyak bicara di sosial media, di pemberitaan, diskusi tentang pikiran-pikiran kita, itu yang akan mengisi filter bubble. Makanya data yang ada adalah data sekunder. Jangan kita mau jadi objek dari teknologi, jadilah aktif mengisi
teknologi. Kira-kira kayak gitu. Ada pertanyaan dari sini? Belum? Kita lanjut aja. Nah, ini tentang teknologi 6.0, ini teorinya lah. Intinya adalah, bayangin Bapak Ibu, Bu Ika, kalau yes. ada yang bertanya Bu, izin Bu. Hai, ya Bu. Monggo. Ya terima kasih, saya duduk aja ya. Iya, iya. Karena tadi Ibu barusan bicara soal komunikasi di media, saya tuh jadi ingat banyak sekali kita itu di grup itu tiba-tiba keluar gitu ya. Banyak terjadi miskomunikasi. Nah, bagaimana sih strategi kita di komunikasi melalui WA? Karena di WA itu kan kita sangat terbatas untuk menulis panjang itu kan capek. Supaya orang tuh paham ya. Ini medianya hanya WA misalnya di grup. Kemudian apa yang ingin kita sampaikan tuh dipahami ya oleh komunikan gitu ya. Nah, itu satu strategi sukses menyampaikan pesan melalui WA dan juga tanpa media. Apa sih yang paling penting terutama bagi orang yang baru kita kenal, baru kita temui tapi kita punya tujuan untuk suksesnya apa yang kita capai. Nah, itu strategi-strategi yang perlu kita sampaikan tadi selain bahasa tubuh dan segala macam. Ya, itu mungkin. Terima kasih. Baik, Bu. Simpelnya kalau di WA, begitu Anda mau nge-text, Anda cek and recheck lagi. Begitu habis Anda cek, Anda recheck mungkin 3 kali. Mungkin ada cek sama anak, sama orang di rumah. Tone-nya enak nggak? Kira-kira orang misunderstanding nggak? Itu supaya tidak terjadi misunderstanding. Terus yang kedua, orang sekarang pakai suara, voice. Tapi hati-hati dengan suara. Kalau saya ngomong, halo Bu, Ibu kayaknya oke deh, tapi ya warnanya gitu deh bajunya. Beda nggak sama? Ibu bajunya bagus banget, saya seneng sama warnanya. Beda nggak Bu? Beda. Di komunikasi kita harus belajar yang namanya acting. Acting apaan Bu? Bahasa tubuh. Ada yang bilang bisa bersandiwara. Basa-basi. Acting itu artinya peran. Bukan bohong-bohongan, bukan basa-basi. Hari ini saya berperan sebagai coach. Di kantor saya jadi CEO. Di rumah saya jadi ibu rumah tangga. Coba Ibu bayangin kalau perannya kebalik-balik. Di rumah saya jadi CEO, saya suruh anak saya, Mami apaan sih? Nyuruh-nyuruh aja, betul? Kalau di kantor saya jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangganya siapa? Ya Bu. Yang pertama Anda harus tahu peran Anda Bu. Kalau baru pertama kali Anda ingin mendapatkan sesuatu, beri apresiasinya. Kayak tadi, Bu merahnya lucu. Bukan Bu merahnya bagus, Bu lucu deh Bu, gitu kan. Kadang-kadang ice breakingnya. Tapi jangan salah, tubuh kita tidak diciptakan Allah dengan kapasitas berbohong. Kalau kita bohong, orang tahu, Ibu cantik ya. Ekspresinya belum tentu cantik, gitu kan. Jadi mesti belajar acting, belajar berperan. Ada orang yang bilang, oh baik ibu-ibu yang cantik mari kita duduk bareng-bareng. Tapi ngomong cantiknya, halo ibu-ibu yang cantik ayo kita duduk di sini. Dia cuma bilang gua yang cantik, betul nggak? Mesti ada yang tulus. Ibu boleh minta tolong nggak? Saya tuh punya kepentingan loh Bu, enak nggak? Ekspresinya, nada suaranya, intonasinya, itu mesti dipelajari. Contohnya, saya cerita, Bapak Ibu suka lihat TikTok kan? Halo ibu-ibu semua, belajar public speaking sama saya, biar pada pede, biar pada oke. Itu acting yang pertama.
Acting yang kedua, bukan pura-pura ya, berperan supaya dapat outcome yang sepresisi yang kita mau. Yang kedua adalah, Assalamualaikum Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Hari ini saya mau sharing tentang public performance dan more public speaking. Karena sebenarnya saya tahu narasi yang Bapak Ibu miliki sangat baik, tapi punya kesempatan di upscaling. Enakan yang pertama apa yang kedua? Yang pertama yang kedua? Siapa yang pertama? Siapa yang kedua? Oke. Yang pertama itu paling cocok buat anak-anak. Halo, apa kabar? Belajar public speaking sama saya. Tapi anak-anak itu dari nada suaranya, "Hai, look at me. Gue orang penting loh, gue orang oke. Ayo dong lihat gue. Belajar dong sama gue." Ngajak. Tetapi nggak apa-apa, itu tone-nya anak-anak. Jadi kelihatan bahwa balik lagi itu pilihan. Balik lagi bahwa yang belajar yang pertama itu adalah levelnya masih muda. Yang kedua adalah udah selesai sama kehidupan, this is the time for pay forward. Jadi tinggal dilihat maunya seperti apa. Makanya kalau acara anak-anak kenapa rame, hey, karena sebenarnya mereka semua nothing. Belum punya jabatan, belum punya harta, belum punya pasangan, belum punya apa-apa. Tapi begitu kita menjadi sesuatu yang udah selesai sama kehidupan, tinggal bagaimana mensyukuri dan sharing, itu akan berbeda. Dan di bisnis, energi suara itu harus diciptakan. Ada yang mau latihan, berdiri, memperkenalkan diri? Siapa yang mau? Ada yang mau nggak? Tak tunjuk aja kalau nggak ada yang mau. Ayo Mbak, boleh minta mic? Boleh kameranya di ke Mbak ini? Atau ke depan sini Mbak? Oke. Madep ke sini. Oke. Ke depan sini ya. Perkenalkan nama Anda siapa? Anda ngapain sih di sini? Gitu kan? Dan menurut Anda event ini gimana? Yuk. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Rena. Madepnya agak begini nih. Salah. Gini ya. Iya. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Rena dan saya sekarang di Indonesia Women Leaders Forum 2024. Saya di sini ingin belajar, mendapatkan ilmu dan juga bertemu para speaker yang memang women leaders terkenal gitu ya. Jadi saya mau belajar di sini. Oke. Terima kasih. Suaranya Mbak Rena bagus nggak? Bagus. Suaranya ada di kerongkongan. Udah bagus. Menjadi pembicara itu gabungan antara konten yang baik, Anda menjadi entertain supaya orang melihat kita, kecuali jadi presiden Pak Jokowi, public speakingnya jelek nggak apa-apa, dia orang penting, semua orang denger. Lah kita siapa? Jadi harus diciptakan bahwa cukup menarik perhatian. Kalau orang bilang begini, teori lama, ini ada yang ditutupin. Padahal belum tentu, tapi mendingan ikut teori yang berlaku aja ke depan. Sekarang Mbak Rena, ikutin apa kata saya ya. Bayangin Mbak Rena itu CEO perusahaan blue chip. Anda lulusan luar negeri, Anda sudah selesai dengan semuanya karena semakin berlimpah dan Anda ingin berbagi kelimpahan Anda untuk banyak orang. Dengan mindset seperti itu, sekarang Anda bicara memperkenalkan diri Anda. Dengan mindset yang baru ya. Yuk. Dia gak percaya, bayangin blue chip, perusahaannya bagus gitu kan. Ferrari terbaru di depan. Dan Anda sudah selesai, ya Sudirman aja lah gedung gue semua. Yuk ngomong. Halo, selamat sore semuanya. Saya Rena dan saya hari ini akan sharing beberapa tips untuk kedepannya. Terima kasih. Teman-teman lihat perubahannya nggak? Iya, lebih enteng. Tepuk tangan. Lebih enteng, lebih percaya diri. Padahal kamu tadi saya sihir. Oh enggak deh.
Tadi kita cuman bermain bahwa mindset kita itu ke otak akan mempengaruhi ke tubuh kita. Hati-hati dengan pikiran. Makanya kalau main hati-hati, jangan sama orang yang negatif, jadinya negatif. Besok-besok kalau jadi pembicara mentalnya gitu ya Mbak, enteng gak rasanya? Enteng kan? Balik lagi, orang gak tahu apa yang Anda pikirkan, tapi orang melihat sesuatu yang baik tentang Anda dan baru. Tepuk tangan dong. Ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi nggak? Mumpung lo di sini. Oke, silakan Bu. Tadi mic-nya mana ya? Yuk. Oh iya dong. Sana. Nah. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Aris Damayanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya hadir dalam Forum Indonesia Women Leaders Forum untuk mendapatkan insight-insight dan pengalaman yang berharga dari para pemimpin wanita yang sukses dan telah berbagi pengalaman pada kita semua. Terima kasih. Oke, Ibu tadi siapa namanya? Aris. Kalau nyebut nama itu harus dengan hormat, karena orang tuanya yang bikin loh. Iya, coba sebutin. Saya Aris Damayanti. Halo, saya Aris Damayanti. Halo, saya Aris Damayanti. Aris Damayanti. Orang Indonesia kalau ngomong, halo saya Aris Damayanti. Sekarang saya bekerja di fakultas ini. Kenapa mesti begini sih? Kesannya hidup lo selesai. Atau sekedar, biasanya kalau ngomong di depan tuh pengen cepet-cepet selesai. Betul. Mulai. Halo, saya Aris Damayanti. Bahwa Anda tuh berharga. Halo, saya Aris. Nggak apa-apa. Tapi terjadi. Oh, ya. Mulai bicara bahwa saya dari sini. Oke, saya Aris Damayanti, saya dari sini. Saat ini saya akan pertama kali jangan saya mau ini, tapi saya akan memberikan ini, sehingga saya dapat seperti ini, sehingga kita bisa berkolaborasi. Dari kemarin kita ngomong kolaborasi kan? Yuk. Halo, saya Aris Damayanti, saya berada di Indonesia Women Leaders Forum. Saya akan memberikan pengalaman. Bu, kalau ngomong gitu, halo, gue orang pinter, gue orang keren, UI gitu loh. Sekarang bahasanya adalah Anda guru besar yang sudah waktunya berbagi dengan masyarakat. Udah gak penting lagi emblem. Karena this is the time for pay forward. Yuk, emosinya begitu. Mulai dari, saya Aris Damayanti, gak usah begini, kok tegang. Kalau pegang mic tuh gak gini, begini. Yuk, guru besar. Yuk. Halo, saya Aris Damayanti. Saya berada di Forum Indonesia Women Leaders untuk berbagi pengalaman bersama teman-teman semuanya terkait bagaimana wanita bisa memimpin dan berbagi pengalaman untuk saling. Mbak, Anda guru besar umurnya 75 tahun. Yuk, umurnya 75 tahun Bu. Bayangin, nggak apa-apa. Nanti saya jelasin kenapa harus 75 tahun. Yuk. Halo, saya Aris Damayanti. Saya berada di Indonesia Women Leaders Forum akan berbagi pengalaman bersama teman-teman semua. Oke, dapat nggak clue-nya? Begitu Anda bilang saya Aris Damayanti, lihat gue penting. Begitu Anda 75 tahun, saya Aris Damayanti, lebih enak nggak? Kalau saya bilang nadanya dinaikin, diturunin pusing Bu. Makanya saya suntik aja dengan pikiran. Begitu pikirannya disuntik akan berubah. Tepuk tangan. Thank you. Yuk balik lagi yuk. Yes. Siapa dia yang mau nanya tadi? Oh, monggo. Iya, tadi Mbak Rena. Nama rumah saya Rena loh. Terima kasih. Monggo Mbak. Monggo Mbak Aris. Thank you. Yuk kita mulai lagi yuk. Nah tadi, jika semua udah diambil sama robot,
Menjadi pelayan sekarang diambil sama robot. Nyupir sama robot. Schedule Google Drive sama robot. Sebagai manusia, sebagai pemimpin, apa yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan adalah kita harus push pemerintah, kebijakan dan semuanya untuk kita semua warga negara Indonesia mendapatkan minimal basic income. Itu apa aja sih? Pendidikan, sandang pangan, dan kesehatan harus gratis dan the high quality. Karena ini akan ke sana. Kalau kita belum siap untuk itu, kita bisa belum dapat minimal basic income, mendingan enggak deh. Kacau nanti. Sorry. Yuk minta tolong next. Nadi, mindset itu yang jelas tentang pembangunan masyarakat. Yuk kita melihat satu masalah dari zoom in dan zoom out. Semua ini kita bicarakan karena kita masih berpikir bagaimana mindset itu masuk ke dalam pikiran kita dan menggerakkan seluruh tubuh dan kehidupan. Dari kemarin membahas tentang sustainability, itu investasi atau cost. Kalau saya sebagai orang komunikasi, saya lebih memilih bahwa sustainability adalah harus dilakukan supaya dapat business outcome. Betul nggak Pak? Pasti terjadi. Karena saya mendapatkan apa yang saya mau. Jadi apapun strateginya, kita harus dapetin outcome yang kita mau. Kalau enggak selesai, dan semua dimulai dengan mindset. Komunikasi terhadap diri, dan itu menyebar menjadi virus yang bisa mempengaruhi sekelilingnya. Oke, tadi intinya perubahan bukan berkorban, tapi bergeser untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dan berarti. Ingat loh, orang komunikasi bahasanya persepsi bukan fakta. Anda jatuh cinta kepada pasangan Anda karena persepsi Anda gila keren banget. Padahal orang sebelah gila ya, cakepan dikit dari Jojon. Jojon zaman kita banget ya. Tapi kalau bilang cakep, kenapa? Karena persepsi. Persepsi itu beda dengan realitas. Tapi masalahnya kita hidup dengan persepsi. Persepsi adalah realitas yang di pikiran kita. Hati-hati dengan persepsi. Dan kami orang komunikasi paling pandai melakukan persepsi supaya mau kita terjadi. Tadi nggak bilang kok berkorban, tapi bergeser dikit dapat sesuatu yang lebih baik. Itu persepsi yang harus dibangun. Sehingga kita benar-benar jalan menuju apa yang kita dapat. Gitu. Enaknya jadi orang komunikasi ya. Gampang ya. Karena semua ilmu loh komunikasi harus bisa. Sekarang begitu semua orang bisa jadi orang komunikasi, anak komunikasi jadi apa ya? Jadi bingung. Banyak hal yang harus dipelajari karena sangat bergerak dengan sangat cepat. Terus tadi problem solving mindset. Begitu kita tadi Ibu tanya, kalau orang keluar dari WA group, tadi udah terjawab ya Bu. Jawabannya adalah 1, belajar acting, kalau teks check and recheck. Seperti itu. Terus mindset kita begitu ketemu orang, problem solving akan terlihat dari kata-katanya. Kami kalau di kantor udah gitu presentasi, ketemu orang, ngelihat orang, kita langsung bisa baca cepet. Oh, dia cuma mau didengar, ya udah kita dengerin aja. Terus kok Mbak Ika diem nggak ngasih ide, nggak perlu bikin orang pinter. Orang dia cuma mau didengerin, ya kita dengerin aja, betul nggak? Kasih apa yang dia mau. Kalau semua udah dia kasih sampai dia sadar, gue kebanyakan ngomong ya. Nah oke, sekarang Ibu maunya apa? Oh sekarang saya mau komentar dari kamu. Kita bisa baca komentarnya yang kita komentarin, mengafirmasi dia, atau kita bisa jualan. Itu bisa dikalibrasi. Kayaknya gak ada waktu untuk latihan kalibrasi. Jadi ada metodologi yang sangat simpel untuk mengkalibrasi orang. Kita bisa tahu benar-benar orang itu maunya apa dan ngapain, itu sangat cepat. Nanti kita cari waktu lagi deh untuk program ini. Kenapa?
Bapak jangan merayu saya Pak, butuh 2 semester jelasinnya. Soalnya kalau langsung jam in, apaan tuh Kak? Gitu. Kita nanti bikin ini lagi karena ada target Pak. Kalau nggak selesai dimarahin gitu. Nah, begitu kita mindsetnya adalah problem solving, itu akan terjadi. Tapi kalau mindsetnya maunya ego, akan jadi ego. Semua dimulai dengan mindset. Tadi kita dibilang ya, tadi contohnya kan, mindsetnya benar langsung berubah tubuhnya. Tinggal belajar olah vokal yang benar, pernafasan yang benar, seperti itu. Oke, balik. Oke, ini adalah digital revolution seperti apa. The future work seperti itu, kita tahu semua. Ini ada overcoming challenge, ini challenge itu maksudnya. Dan empowering the next generation. Ujung-ujungnya adalah kita harus punya komunikasi yang efektif, strategis, dan bukan sekedar strategi. Kami di industri komunikasi aja kerjanya berantem loh. Orang produksi, orang kreatif, orang account kerjanya berantem. Kenapa? Karena banyak komunikasi yang belum clear. Gitu. Jadi harus dideteksi, misalnya punya atasan. Ini orang begitu datang, ya mukanya udah jelek, jangan diajakin ngomong. Diemin aja. Kamu kenapa nggak ngomong? Nggak berani lah Bu, wajahnya udah ngajakin perang. Kita harus cepat membaca itu. Terus kita harus mencari senangnya ibu itu apa ya. Kalau kita tahu dia senangnya bakso, bahasanya, Bu saya bawain bakso, saya barusan order bakso. Kasih makan dulu bakso, energinya tenang, baru bicara. Ada juga ada orang yang senangnya lari. Bu, ada artikel lari Bu, ini apaan sih maksudnya? Lagi marah-marah kantor, tiba-tiba ngomongin yang dia seneng, energinya turun gak? Turun. Itu salah satu yang cepat Pak, membaca. Tapi ada beberapa teknik yang lain yang juga cepat. Saya kalau di kantor dibilang dukun Pak. Padahal ada teorinya untuk membaca itu gitu loh. Dan itu benar-benar symbolize, dan ini didapatnya bukan dari fakultas komunikasi, dapatnya dari fakultas ilmu jalanan. Ketemu banyak orang dan banyak orang. Untungnya jadi PR consultant gayanya mengkonsultasi. Padahal banyak belajar dari klien loh Pak. Udah dibayar, dapat duit, pinter pula. Oke. Bu Oke. Ika, Yes. mohon maaf waktunya tinggal 5 menit lagi ya Bu ya. Oke, Oke. lanjut. Terima kasih. Tadi kita udah baca, kalau Anda memiliki isu, kami orang konsultan kerjaannya wrapping and distribusi isu. Seperti itu. Pada saat Anda tahu apa yang Anda akan dapat, dengan keterbatasan waktu kami akan mempercepat untuk mendapatkannya. Lebih ke situ. Next. Nah, tadi kita bahas bahwa sebenarnya untuk bisa menjadi pembicara yang baik harus belajar vokal, harus belajar artikulasi, bukan a i u e o tapi ngangingu, banyak hal. Mau ngetes, punya power nggak suaranya? Kalau punya power, ngeceknya gini. Kita punya power, baru bisa ngomong yang kuat. Ayo Bu, berdiri, bisa nggak? Ayo. Ha 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 ha. Saya cuma mau kasih tahu, ibu ini suaranya di hidung, gak punya power di perut. Sehingga kalau bicara gak akan kuat lama. Dulu, waktu masih muda, sekarang masih muda sih, saya bisa bicara tanpa mic, bulan puasa dari jam 8 sampai jam 5. Sekarang udah gak bisa, mendingan pakai mic aja. Tapi tetap dibutuhkan vitalitas yang kuat untuk bicara. Bagaimana Anda bisa membuat suara yang keras, lembut, tenang, intonasi kalau Anda nggak punya power. Memang harus belajar power. Terus belajar leader voice. Halo, selamat pagi. Saya pagi ini pemimpin rapat. Aktingnya benar nggak? Suaranya benar nggak? Atau, halo selamat pagi, pagi ini saya mau memimpin rapat. Nyebelin nggak, pengen ditimpuk nggak?
hati-hati. Halo, selamat pagi. Yuk, kita pagi ini berbagi untuk kita sukses bareng-bareng. Enak nggak? Kalimatnya aneh nggak? Bukan kalimat yang biasa. Saya pakai kalimat unconscious. Nadanya adalah benar-benar nada kita sama-sama menang. Itu yang perlu dilatih untuk Anda bicara. Public speaking itu bukan hanya Anda bicara di depan publik. Anda bicara dengan pasangan, dengan anak, bahkan dengan asisten rumah tangga. Saya tidak cukup cerdas bicara dengan asisten rumah tangga karena saya biasa kerja di kantor. Jadi kalau asisten rumah tangga, Bu saya lupa. Saya akan jawab, kamu tahu lupa kenapa? Tanda gak peduli. Saya sudah bikin checklist begini-begini, kenapa kamu gak ngikutin? Suami saya langsung bilang, oke dear, let me, gue aja yang ngurusin. Karena saya gak cerdas bicara dengan asisten rumah tangga. Gak gitu caranya ngomong, oke better you, yang sabaran. Karena pagi-pagi kan kita ibu rumah tangga, mesti dandan, mesti kabur cepet-cepet ke kantor. Gak ada waktu. Suami saya biasa, oke, I take care. Gak semua orang punya kapasitas yang baik di semua lini. Harus dipahami. Orang akan menjadi baik kalau merasa itu adalah priority. Kalau bukan priority, enggak. Ini terus aja. Nah, hasil dari kapasitas yang dibangun adalah Anda telah membangun persepsi tentang diri Anda. Begitu Anda bicara, saya seorang public relation yang cukup terkenal, timpukin. Halo pagi Bapak Ibu, saya PR loh. Saat ini saya mau sharing, padahal sebenarnya yang terjadi, saya dapat input dari Bapak Ibu, dari feedback yang didapat. Enak gak? Anda sudah tahu posisinya ada di mana, hati-hati dengan bicara. Karena adanya posisi. Kalau Anda cukup bisa memiring opini, Anda akan menjadi public opinion leader. Di mana setiap ada masalah, Anda yang akan didatangi karena experience untuk menyelesaikan masalah. Seperti hari ini banyak sekali yang sharing di sini dan banyak juga peserta yang sebenarnya sangat punya inspirasi untuk bisnis dan network kita. Jadi benar-benar apa yang dibilang public opinion leader akan terbangun secara natural. Di komunikasi nggak ada yang natural, semua by design. Jadi yang terjadi di media sana natural nggak ada. Pak Jokowi jadi presiden natural enggak. Semua sudah dipersiapkan. Kami selalu bilang namanya ada embedded issues di dalamnya. Boleh nggak? Boleh aja. Karena itu adalah strategi dan strategi untuk mendapatkan kebaikan. Seperti itu. Kalau dibilang komunikasi itu harus win-win, bener. Saya tetap berbicara bahwa maju terus membela yang bayar. Masalahnya yang bayar juga harus berbuat baik. Gitu. Berbuat baik karena semesta hukumnya kebaikan bersama. Sebenarnya sama aja, tapi pandai-pandailah mengolah kata. Karena semesta mengafirmasi semua yang kita bicarakan dengan struktur bahasa unconscious. Unconscious tidak mengenal kata negatif, tidak mengenal kata coba. Coba pasti gagal. Ntar kita bahas lagi deh, kenapa gagal. Oke, Bu Ika, Yes. Ya mohon maaf, ini kami kasih waktu 1 menit lagi ya Bu ya. Nggak usah. Untuk closing. Gak usah, lanjut aja, nanti saya dimarahin. Oke, tapi boleh tepuk tangan dulu tadi yang dijelaskan oleh Bu Ika. Artinya kalau kita bisa highlight sedikit ya Bu ya. Yep. Leadership ini dibangun dengan pondasinya adalah soal teknik komunikasi yang baik. Karena Bukan. Teknik komunikasi yang efektif dengan mendapatkan feedback sepresisi mungkin. ya, ini bisa didapatkan kalau kita punya kemampuan memprofiling lawan bicara dengan baik. Terima kasih banyak Bu Ika sekali lagi. Tapi di sini dulu Bu, kita akan ada pemberian merchandise sekaligus plakat. Ini dari Pak Syahnan Purba selaku founder dari UI baik. LDC. Kami persilakan. Sebelumnya saya minta Pak Purba. maaf kalau ada kesalahan. Dan dengan senang hati kalau ada yang mau ditanyain dan lain-lain, boleh di IG saya Ika Sastro Subroto, lebih gampang daripada ngasih nomor handphone, colek di situ. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung meluncur ke IG-nya Bu Ika ya. Kami persilakan Pak Purba, untuk panitia boleh dibantu untuk pemberian plakatnya dan juga merchandise-nya. Silakan di atas Pak Purba dan juga Bu Ika. Ya, yang pertama plakat terlebih dahulu ya Pak Purba ya.
Oke. Ya, dilanjutkan foto bersama. Oke. Oke. Sip. Oke. Selanjutnya merchandise. Langsung bersamaan 3 sekaligus. Iya. Boleh dibantu? Iya. Dilanjutkan foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu semuanya. Ya, ini ada dari teman-teman UI LDC. Boleh kalau mau foto bersama terlebih dahulu. Mau foto bersama. Bu Ika, Pak Purba masih tetap berada di atas panggung. Untuk tim dari UI LDC kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kita foto bersama dulu ya. Sebelum kita closing. Oke, boleh panitia dibantu jalannya sesi foto bersama? Ya, sekali lagi pemirsa, acara Indonesia Women's Leaders Forum 2024 ini diselenggarakan oleh UI Leadership Development Center atau UI LDC yang merupakan lembaga pelatihan kepemimpinan di bawah naungan PT Leadership Development Center, anak usaha Daya Makara UI, unit kerja khusus milik Universitas Indonesia. ULDC menyediakan rangkaian pelatihan untuk kebutuhan para pimpinan perusahaan dan organisasi dalam bentuk Leadership Development Series, pelatihan in-house, serta mengadakan 2 acara conference tahunan yaitu Indonesia Leadership Forum dan Indonesia Women's Leaders Forum. ULDC berfokus untuk membantu para pemimpin perusahaan dan organisasi dalam meningkatkan kapabilitas dan kepercayaan diri dalam mengelola perusahaan dan organisasi, serta membantu menyiapkan para calon pimpinan perusahaan dan organisasi sesuai dengan kebutuhan. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi